Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, kali ini aku bakalan ngebahas tentang beberapa pot atau banyak pot yang bisa kita gunakan untuk remote pot forwarding. Ya, kamu tahu kita di sini menggunakan zero tier teman-teman. Kita di sini menggunakan zero tier. Nah, dulu aku nih nggak tahu nih apakah yang bisa dipakai untuk remote forwarding itu cuman yang ada di bagian service ini seperti SSH, Telnet ataupun Winbox gitu teman-teman. Ternyata tidak. Sebenarnya port TCP itu banyak banget teman-teman. Banyak banget. Nah, itu dari 1 sampai 65.535. Artinya ada sekitar 65.535 pot yang bisa kita pakai. Namun, ada pengecualian di beberapa pot yang sudah dipakai untuk service tertentu. Contohnya pot 21 itu udah dipakai buat FTP, teman-teman. Ya, pot 21 itu sudah dipakai buat FTP. Lalu yang pot 22 untuk SSH, pot 23 telnet, pot 25 SMTP, pot 53 DNS, ya, pot 80 HTTP yang biasa kita pakai, pot 443 untuk HTTPS, 8291 untuk Winbox, 8728 dan 8729 untuk API mikrotik, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu mau melakukan remote port forwarding, itu bebas kamu tentuin portnya. Biasanya kalau misalnya aku pakai agar tidak bentrok, kita bisa pakai rentang dari 8080 sampai ke 8888. Itu bisa kamu pakai, ya, bisa kamu gunain. Bisa 8081, 8082 berurut. Contoh Mikrotik 1 pakai 8080 untuk remote-nya. Mikrotik 2 8081. Apalagi kalau kamu punya banyak server Mikrotik. Ini bisa dipakai teman-teman. 8083, 8084 dan seterusnya. Terus kamu bisa juga pakai yang 10.000 gini sampai 30.000 teman-teman. Ini bebas kamu pakai karena jarang bentrok nih service yang seperti ini. Oke, kita coba langsung ya. Jadi di sini aku sudah ada eh kita di sini sudah buat NAT rule untuk forward ya. Di sini sudah aku tambahin IP zero tiernya, lalu untuk DST portnya. Nah, ini kita bisa pakai 8080 dulu untuk testimoni, untuk tester. Ini IP OLT aku ya, teman-teman ya. Nah, kita apply. Lalu kita masuk ke bagian sini, teman-teman. Kita boleh ketikkan IP zero tier kita ya. Lalu titik 2. Kemudian kita isikan port yang kita masukin ke DST port tadi. Ke bagian sini, teman-teman. Ke bagian sini. Tambahkan ke posisi di belakang IP zero tiernya. Nah, kalau sudah, dia akan muncul, akan otomatis terforward ke OLT. Gitu teman-teman. Oke, kita akan coba lagi. Semisal nih kita ganti ya 8081. Kita akan coba refresh. Harusnya dia tidak akan bisa teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini belum refresh ya teman-teman, belum loading. Set. Oke, coba kita buat 8080. Ups, sorry. 8081. Lalu kita bikin, coba kita buat 8082. Nah, ini nggak jalan ya teman-teman ya. Kita coba tambahin seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita coba ini ya. Kita coba ganti ke 8082 dan dia juga jalan. Coba kita ganti ke 8083. Kita tes dulu ya. Ini nggak jalan nih teman-teman ya. Coba kita apply.
Nah, dia akan masuk seperti itu, teman-teman. Oke. 808 salah. Oke, teman-teman. Jadi ini bisa kita ganti-ganti. Mau kita ganti 80 80 80 81 80 82 80 83. Nah, coba kita ganti ke 10.000 1 ya. Ini posisinya masih kayak gini ya, teman-teman ya. Coba kita ganti ke 10.000 dulu untuk testimoni tester. Nah, tidak jalan. Lalu kita apply. Oke, dia masuk, teman-teman. Jadi sebenarnya gampang banget. Jadi kalau seandainya nih kamu mau remote pelanggan, ini coba kita ambil yang ini ya. Terus ini aku mau kasih bukan IP ini. Aku kasih IP ini deh. Ini kan 10.001 nih, 10.002 kita setting. Nah, untuk 10.002 nanti dia akan masuk ke modem pelanggan seperti ini. Gitu, teman-teman. Kan gampang banget. Jadi kamu punya banyak port forward yang bisa kamu pakai, cuman lebih ke hati-hati aja agar tidak bentrok ke depannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita mau nge-remote beberapa mikrotik, nah ini gini teman-teman. Biasanya kalau kita yang punya banyak server, rule-nya ada beberapa mikrotik, itu kan biasa kita kasih IP itu. Kita arahkan aja IP-nya ke sana. Contoh IP mikrotik kita berapa ya? Coba ini. Aku kasih IP mikrotik dulu. Mana ya? 192.88.99 ya. 99.1. Oke. Coba kita tester ya, teman-teman. 99.1 ini. Apakah dia akan masuk ke mikrotik? Nah, ini mikrotik yang kedua, teman-teman. Jadi ini core mikrotik pertama, ini core mikrotik kedua. Bisa kita arahkan ke situ. Ini sebagai contoh aja kalau kamu punya beberapa mikrotik. Jadi gampang banget sih sebenarnya. Gampang banget kalau seandainya kita mau nge-remote beberapa mikrotik juga bisa, teman-teman. Semisal di sini kamu ada beberapa ini ya. Contoh ini ini modem 4, terus modem 5 itu masuk ke mikrotik berbeda dengan IP 87 dan 86. Maka tinggal kamu edit di bagian DST port, di bagian to address-nya, teman-teman. Untuk mengarahkan dia ke mana, ke arah mana, ke IP mana gitu, teman-teman. Nah, buat kamu yang masih bingung, kamu bisa coba komentar aja. Nanti kalau tidak berjalan kalau semisal tidak berjalan forwardingnya, kamu bisa tambahkan setnetnya gitu, teman-teman. Contohnya mana, Bang? Contoh OLT. OLT itu harus pakai DS setnet, harus pakai masquerade seperti ini. Kalau enggak dia nggak akan jalan. Coba kita disable. Nah, kita coba disable ya. Nah, seperti ini. Oke. Ether 8. Nah, tunggu, teman-teman. Coba kita buat. Terkadang dia tab ini agak error sedikit. Oke. Coba kita bikin port baru ya. Kita bikin port baru di 10.000. 10.010. Apply. Di sini kita tambahin 10.010. 10.010. Oke, kita tunggu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan loading dia, teman-teman. Loading di port 10.010. Oke, coba kita enable lagi OLT manajemennya. Oke, baru masuk, teman-teman. Sorry, agak batuk. Baru masuk, teman-teman. Artinya apa? Jadi OLT itu dia harus dikasih setnet juga untuk ngarah ke port dia. Semisal OLT kamu manajemennya masuk ke port 8, maka on interface-nya dibikin di Ether 8 dan action-nya di masquerade.
Kalau enggak dia nggak akan kebuka teman-teman, gitu. Jadi jangan heran kalau seandainya ini udah disetting DST NAT-nya tapi kok nggak buka, nggak muncul ya OLT-nya. Itu permasalahannya karena tidak kamu tambahkan short NAT-nya di port OLT yang nyolok ke mikrotik gitu. Oke, buat teman-teman semua, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kamu bisa komen aja. Nah, pada video kali ini kita bahas tentang port-port yang bisa kita pakai aja nih teman-teman. Aku saranin tuh dari 8080 sampai ke 888, lalu dari 10.000 sampai ke 30.000. Kenapa Bang di line itu? Enggak masalah sih. Nih kita contohin ya. Selain itu, nomor 2 DST portnya. Kamu mungkin nggak pernah nih pakai yang port 2. Ini kita contohin. Tuh, kebuka kan? Nah, oke. Kita coba yang 3. Tapi jangan di-apply dulu. Kita tes. Oke, ini belum berjalan ya. Kita lihat. Nah, lalu kita apply dan kita refresh. Terbuka, teman-teman. Artinya apakah dia port 2 dan 3 ini tidak bisa dipakai? Bisa sih sebenarnya teman-teman. Cuman aku lebih sarankan supaya tidak terjadi yang namanya bentrokan. Kalau kamu tahu port-port service yang kamu pakai di Mikrotik, ya it's okay, kamu mau pakai port berapa aja. Tapi kalau seandainya kamu nggak tahu, alangkah baiknya kamu setel seperti yang aku saranin tadi. Oke teman-teman, untuk video kali ini semoga membantu teman-teman. Kalau yang mau remote-remote banyak perangkat nih teman-teman, mau CCTV, router, modem, access point, mikrotik dan lain sebagainya, kamu bisa pakai port forwarding. Thank you teman-teman buat yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kalau ada teman-teman yang mau install tunnel, karena biasanya aku tidak pernah menggunakan satu remote control aja, aku biasanya pakai beberapa. Contoh seperti IP public, terus kita pakai zero tier, lalu kita pakai tunnel, agar apa, ketika nanti satu bermasalah kita masih bisa remote menggunakan yang lainnya, jadi tidak tertunda maintenance kita. Nah, kalau misalnya teman-teman mau install tunnel dan harganya juga cukup murah teman-teman, kamu bisa kontak di deskripsi kita, nanti kita bantu untuk instalasinya. Thank you teman-teman semua, semoga membantu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.